Raditya Oloan, suami aktris Joanna Alexandra meninggal dunia setelah sempat dirawat karena COVID-19 lalu dinyatakan sembuh. Raditya dan istrinya sempat terpapar COVID-19. Keduanya sudah dinyatakan sembuh dan Joanna sudah kembali ke rumah. Tetapi Raditya masih berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif pasca sembuh dari COVID-19. Sebelum meninggal dunia, Raditya Oloan diketahui mengalami kondisi badai sitokin. Badai sitokin seringkali disebut sebagai penyebab kematian banyak orang selama pandemi COVID-19. Sebenarnya, badai sitokin ini bukanlah nama sebuah penyakit, namun merupakan sindrom yang mengacu pada sekelompok gejala medis di mana sistem kekebalan tubuh mengalami terlalu banyak peradangan. Akibatnya, organ gagal berfungsi dan memicu kematian. Badai sitokin juga tak hanya terjadi pada pasien yang mengalami COVID-19. Sindrom ini juga bisa dialami oleh penderita autoimun. Ketika paru-paru rusak parah, sindrom gangguan pernafasan akan terjadi. Kemudian organ lain mulai gagal berfungsi. Pada kasus pasien COVID-19, jumlah sitokin yang diproduksi oleh sel sebagai respon terhadap infeksi sekitar 50 kali lebih tinggi daripada infeksi virus Zika atau West Nile. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, badai sitokin sering disebut sebagai penyebab kematian banyak orang selama pandemi COVID-19. Sebenarnya badai sitokin bukanlah nama sebuah penyakit, melainkan sindrom yang mengacu pada sekelompok gejala medis yang mana sistem kekebalan tubuh mengalami terlalu banyak peradangan. Lantas apa sebenarnya badai sitokin itu dan seberapa bahayanya hingga menyebabkan kematian pada pasien COVID-19? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Profesor Dr. Iris Rengganis. Halo, selamat siang Dr. Iris. Halo, Dr. Iris. Oke, Dr. Iris mungkin bisa di-unmute audionya. Selamat siang. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Dokter, dan juga pemirsa sudah bergabung juga bersama kami Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto. Halo, Dr. Agus. Halo, selamat siang, Mbak. Baik, sebelum ke Dr. Agus, saya mau bertanya ke Dr. Iris dulu. Dr. Iris, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komplikasi badai sitokin ini dan bagaimana cara mengenali pasien yang sedang mengalami komplikasi badai sitokin? Ya, jadi sebetulnya ya kita harus ngerti dulu arti kata sitokin. Sitokin itu adalah suatu protein pembawa pesan kimia ya atau perantara dalam komunikasi antar sel ya yang berperan pada aktivasi sel-sel inflamasi. Di situ ada sel B, ada sel T, ada sel monosit, ya makrofag. Itu semuanya sel-sel yang bisa bergerak dalam inflamasi. Nah, badai sitokin itu juga dikenal dengan istilah sindrom sitokin release ya atau sindrom badai sitokin. Ini adalah terjadinya sindrom respons daripada inflamasi yang sistemik ya bersifat sistemik ke seluruh tubuh yang dapat dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah infeksi daripada virus. Jadi seandainya virus itu masuk ke dalam sel, terjadi infeksi, dan si virus itu bersifat baru, kayak coronavirus COVID-19, itu virus yang baru, belum ada memori dalam sistem kekebalan tubuh kita, sehingga daya patogennya tinggi. Ya, jadi maka cenderung pelepasan sitokin itu menjadi tidak terkendali. Jadi makin virus yang baru dikenal, makin terjadi reaksi inflamasi yang lebih daripada biasanya. Dan ini terjadi ketika sejumlah besar sel darah putih ya diaktifkan dan melepaskan berbagai macam sitokin inflamasi. Nah itu itu yang mengakibatkan terjadinya reaksi inflamasi dalam tubuh sehingga sistem imun tidak terkendali. Ya jadi kalau kita lihat di sini seakan-akan sistem imun itu dibangunkan. Ya, jadi terjadi peradangan yang melemahkan pembuluh darah di paru dan menyebabkan cairan juga ada di paru ya, seakan-akan membanjiri pembuluh darah seperti begitu ya. Akhirnya menciptakan suatu masalah sistemik di banyak organ yang mengakibatkan kerusakan daripada organ itu sendiri.
Nah, kalau badai sitokin itu di paru-paru, maka paru-parunya itu akan dipenuhi dengan berbagai macam cairan dan sel-sel imun seperti makrofag, ya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyumbatan jalan napas dan pasiennya tentu akan merasa sesak, ya, bahkan bisa menimbulkan kematian kalau tidak bisa diatasi dengan baik. Nah, biasanya kalau ada komorbid yang berhubungan dengan pernapasan seperti asma atau penyakit-penyakit yang lain autoimun itu akan lebih berat, ya, kondisi daripada badai sitokinnya. Ya, jadi pada COVID-19 ini adanya respons daripada sitokin dikombinasi dengan menurunnya kemampuan kapasitas dalam memompa itu juga akan mengakibatkan terjadinya gagal napas lebih cepat. Baik, ini selain komplikasi dari badai sitokin rentan menyerang penderita COVID-19 khususnya dengan penyakit paru, ini bisa menyerang organ tubuh mana saja juga, Dok, yang paling rentan terkena komplikasi dari badai sitokin? Ya, jadi pada badai sitokin ini dapat menyebabkan kegagalan organ antara lain paru, ya, paru, jantung, ya, yang kita sebut miokarditis, ya, ginjal mengalami akut kidney injury, ya, jadi hati juga mengalami akut ischemic liver, ya, otak juga bisa menyebabkan encephalitis dan juga itu menurunnya istilah kita disebut multiple organ dysfunction syndrome. Ya, hal ini dapat menyebabkan kematian. Jadi kegagalan daripada multi organ. Ya, karena sitokin itu kan juga bersifat sistemik sehingga juga menyerang berbagai macam organ di dalam tubuh. Nah, ini dalam hal ini sistem imun tidak bisa mengendalikan dalam hal ini. Baik, saya mau tanya ke Dr. Agus. Dr. Agus, ini banyak pasien COVID-19 yang mengalami komplikasi dari badai sitokin. Bagi pasien yang punya masalah dengan pernafasan ini sendiri, apakah memang lebih rentan terkena komplikasi ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebelum saya jawab, supaya masyarakat paham bahwa ada 3 fase infeksi virus COVID pada manusia. Fase pertama adalah fase infeksi awal, biasanya ini terjadi replikasi virus, dan ini gejalanya biasanya cenderung ringan, ya, mulai dari batuk, kadang dengan anosmia, kemudian demam, ya, atau kadang juga nyeri-nyeri, sakit tenggorokan, ya, kadang malah tidak ada gejala OTG. Maka populasi ini yang paling besar, ya, sekitar 70-80% dia mengalami fase yang infeksi awal ini. Nah, kemudian dia akan bisa berlanjut ke fase yang kedua, yaitu fase pulmoneri, ya, fase infeksi di paru, ya, COVID menyerang di paru. Ya, sekitar antara 15-20% populasi akan mengalami infeksi di paru. Nah, ketika terjadi infeksi di paru, gejalanya akan lebih advance, ya, seperti gejala batuk lebih sering, sesak napas terasa berat, nyeri dada, ya. Ini mulai ada gejala seperti itu. Nah, yang paling akhir adalah fase yang namanya hiperinflamasi. Yang ini terjadi fase di sini adalah terjadinya pelepasan sitokin yang berlebihan yang tadi disebutkan oleh Prof. Iris dan akhirnya dikenal sebagai badai sitokin. Di sini terjadi berbagai kerusakan organ yang lebih luas, mulai dari paru mengalami ARDS dalam bahasa medis, yaitu acute respiratory distress syndrome, kerusakan paru yang disertai dengan kegagalan pernapasan, kemudian terjadi hiperkoagulasi, kekentalan darah yang terganggu, masalah jantung, kelainan di ginjal yang terjadi karena terjadinya inflamasi sistemik seluruh tubuh. Jadi, oleh karena itu di sini fase di sini hanya sekitar 4-5% yang proporsinya lebih kecil. Jadi memang tidak semua pasien COVID akan mengalami badai sitokin. Baik. Karena itu proporsinya sekitar 4-5% pasien yang terinfeksi COVID. Hanya saja ketika mengalami badai sitokin pada fase hiperinflamasi ini, biasanya risiko kematiannya tinggi, sekitar 70-80%. Dan sebagian besar pasien ini dirawat di ICU, ya, itu sebagian besar. Baik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit dasar itu cenderung lebih tinggi mengalami badai sitokin, ya, seperti tadi Mbak bilang penyakit pernapasan, ya, bisa asma, PPOK, penyakit paru kronik, ya, atau penyakit paru yang lainnya. Memang kecenderungan terjadinya badai sitokin itu pada yang memiliki komorbid memang cenderung lebih tinggi karena dia sudah mengalami gangguan penyakit dasar yang sudah ada. Meskipun begitu, badai sitokin ini
bisa terjadi pada pasien tanpa komorbid, tanpa penyakit penyerta itu bisa terjadi. Banyak kasusnya yang menunjukkan dia tidak ada komorbid atau penyakit penyerta sama sekali, tapi mengalami progresivitas fasenya sampai hiperinflamasi atau badai sitokin yang terjadi, itu kita temukan juga di lapangan. Demikian, Pak. Baik, ini artinya memang pasien COVID-19 yang sudah memiliki penyakit komorbid pernafasan yang memang lebih rentan ya Pak untuk mengalami komplikasi ini. Iya, dia bisa memiliki risiko lebih tinggi. Tapi sebagai catatan, yang tidak memiliki penyakit pernapasan juga punya potensi terjadinya badai sitokin. Baik, Dr. Agus dan juga Dr. Iris, kita masih akan lanjutkan obrolan kita siang ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.